Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dari wilayah Aceh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, yang mana pada agenda hari ini adalah sosialisasi untuk survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Izinkan saya Hatea, saya akan memandu untuk kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut adalah tata tertibnya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, kami mohon untuk melakukan rename akun Zoom-nya, ya, dengan format sebagai berikut, yaitu nama sekolah Bapak Ibu sekalian, kemudian diikuti nama Bapak Ibu. Misalnya contohnya di sini SMPN 4 Sikur underscore HTA atau MISNW Taman underscore Andika. Jadi penamaan akun, nama sekolah diikuti nama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengguna mic atau mikrofon harap untuk di-mute atau dimatikan pada saat sosialisasi berlangsung. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti host atau co-host akan menerima notifikasi. Ya, ini adalah tiga eh, tata tertib yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu, sebelum kita mulai. Dan untuk rundown pada pagi hari ini, kita lakukan diawali dengan pemutaran video yang sudah kita lakukan, kemudian nanti akan dibuka oleh KPK, dan kemudian kita lanjutkan pada inti materi sosialisasinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Ya, demikian Bapak Ibu untuk tata tertib dan juga rundown kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Anggi dari Direktorat Jejaring Pendidikan. Kami persilahkan waktu dan layar kepada Ibu Anggi. Terima kasih Mbak Hatea. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak narahubung SPI Pendidikan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta Inspektorat di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pimpinan perguruan tinggi yang hadir pagi ini dari wilayah Aceh. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertemu pagi ini secara daring untuk kegiatan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 bagi satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, izinkan saya bercerita sedikit mengenai latar belakang dari SPI Pendidikan. Bapak dan Ibu, kita semua tahu bahwa Undang-Undang Sisdiknas pada prinsipnya berfungsi untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian kita juga diamanati di RPJMN 2020 sampai 2024 yang disusun oleh Kementerian Bappenas, yang menguatkan di situ disampaikan bahwa pendidikan nasional terutama pada prioritas nasional 4 yaitu bertujuan untuk revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, selaras dengan kedua kebijakan tersebut, KPK juga memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat korupsi melalui strateginya yang kita sebut strategi Trisula. Jadi Bapak Ibu, KPK tuh punya 3 strategi dalam menurunkan tingkat korupsi. Pertama penindakan, kemudian kedua pencegahan, dan yang ketiga adalah melalui pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini kita lakukan melalui upaya yang komprehensif, yaitu melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Kemudian Bapak Ibu, KPK juga diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di setiap jejaring pendidikan, yang dampaknya diharapkan dapat selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang tadi. Jadi mungkin kalau masih ada yang bertanya-tanya Bapak Ibu, apa urusannya KPK dengan pendidikan, kira-kira begitu, bahwa kita punya strategi untuk menurunkan tingkat korupsi, termasuk di dalamnya adalah strategi pendidikan.
yang tujuannya selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, upaya ini tentu saja dilakukan dengan kolaborasi dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan pendidikan. Dalam hal ini Kemendikbud, Kemenak, Kemendagri, serta pemerintah daerah, dan lembaga maupun organisasi lain yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, untuk mengefektifkan strategi pendidikan anti korupsi, khususnya pada pendidikan formal, kami tidak hanya memerlukan strategi dan menjalankan program, tapi kita juga perlu mengukur efektivitas pendidikan anti korupsi ya Bapak Ibu. Apakah upaya pendidikan anti korupsi yang telah kita lakukan bersama selama ini telah berhasil menciptakan generasi anti korupsi. Nah, untuk itu kita adakan survei pendidikan integritas, survei integritas pendidikan, dan hasil pengukuran efektivitas pendidikan PAK ini diharapkan memberikan masukan penting bagi evaluasi dan penyusunan program pendidikan anti korupsi yang lebih tepat sasaran. Nah, SPI pendidikan sendiri apa Bapak Ibu? Survei penilaian integritas pendidikan. SPI pendidikan merupakan pengukuran efektivitas pendidikan anti korupsi dengan cara memetakan kondisi integritas pendidikan. Jadi itu yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu, memetakan kondisi integritas pendidikan. Caranya bagaimana? Dipetakan melalui 3 aspek utama, yaitu 1, karakter peserta didik, 2, ekosistem pendidikan terkait dengan pendidikan anti korupsi, dan ketiga, risiko korupsi pada tata kelola pendidikan. Jadi itu adalah 3 aspek utama yang akan dipetakan melalui SPI pendidikan. Sehingga SPI pendidikan diharapkan bisa mengukur upaya pendidikan anti korupsi oleh semua jejaring yang terlibat, karena dalam menyelenggarakan strategi pendidikan anti korupsi, KPK tentunya tidak menjalankan jika sendirian dan hanya efektif jika dilakukan dengan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait. Nah, kemudian mungkin banyak Bapak Ibu ya sekarang survei-survei lainnya. Apa sih fitur atau keunggulan dari SPI pendidikan ini? Pertama, SPI pendidikan mencoba untuk memetakan integritas pendidikan secara komprehensif dari sudut pandang outcome atau hasil dari upaya yang dilakukan, bukan mengukur output atau prosesnya. Sehingga nanti ukuran yang digunakan itu adalah apakah peserta didik telah memiliki karakter integritas. Misalnya nih siswa atau mahasiswa apakah masih menganggap contek atau plagiat itu hal yang biasa, titip absen itu wajar, seperti itu contohnya nanti yang akan kita coba ukur. Kemudian apakah ekosistem di satuan pendidikan telah cukup kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Misalnya apakah ada keteladanan di situ dari pimpinan sekolah atau kampus dan lain-lainnya. Dan kemudian apakah ada risiko korupsi dalam menyelenggarakan tata kelola sektor pendidikan. Bagaimana proses penerimaan mahasiswa atau siswa barunya, bagaimana proses promosi kenaikan pangkat, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Nah, kedua, fitur dari SPI pendidikan ini juga menjangkau satuan pendidikan formal di seluruh jenjang secara nasional. Jadi dari jenjang dasar, menengah, dan tinggi di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun swasta, negeri, keagamaan, dan umum. Jadi semua nanti kita jangkau dalam SPI pendidikan ini. Ketiga, SPI pendidikan mencoba untuk menggabungkan sudut pandang yang komprehensif dari banyak unsur, yaitu nanti yang disurvei nih ya Bapak Ibu, peserta didik, tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, dan wali murid. Jadi semua sudut pandang akan kita ukur juga dalam SPI pendidikan, akan kita petakan juga respondennya dari seluruh sudut pandang tersebut. Kemudian memberikan rekomendasi atau perbaikan dari hasil survei untuk meningkatkan efektivitas implementasi pendidikan anti korupsi. Dan SPI pendidikan ini juga menjadi program prioritas nasional pada RPJMN 4 2020 sampai 2024 sebagai bagian dari agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan di sektor pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin sebagian Bapak Ibu baru pertama kali ikut terpilih menjadi responden SPI pendidikan. Saya ingin share sedikit, ingin berbagi sejarahnya begitu ya Bapak Ibu SPI pendidikan ini.
dimulai sejak tahun 2021. Jadi tahun 2021 itu dilaksanakan uji coba survei untuk pertama kalinya. Waktu itu di 3 provinsi, di DKI, di Jawa Barat, dan di Lampung. Hanya ke 50 satuan pendidikan waktu itu. Setelah uji coba di tahun selanjutnya, di 2022, dilaksanakan untuk mendapatkan baseline. Jadi didapat nilai dasarnya pada level estimasi nasional yang tersebar pada satuan pendidikan di 34 provinsi, itu di 2022, dan juga di klaster luar negeri. Kemudian di tahun 2023 dilaksanakan untuk mendapatkan baseline dengan level estimasi nasional dan provinsi. Jadi waktu yang 2022 tadi baseline nasionalnya, di 2023 kita dapat baseline nasional dan provinsinya yang tersebar pada satuan pendidikan di 34 provinsi dan klaster luar negeri. Di tahun 2023 ini yang mengisi datanya ada 3.108 satuan pendidikan dan jumlah respondennya sebanyak 82.282 responden. Nah, pada tahun ini SPI Pendidikan akan dilaksanakan dengan lebih luas lagi Bapak Ibu. Level estimasinya sampai ke kabupaten dan kota dan seluruh domain perguruan tinggi baik umum maupun keagamaan. Jadi semakin meluas, semakin besar dan harapannya nanti tentunya indeks yang didapat pemetaannya akan semakin akurat. Nah, tahun 2025 nanti, tahun depan KPK akan melaksanakan MONEF dan mendorong perbaikan dari hasil yang dilaksanakan tahun ini, terutama terhadap wilayah yang masih dalam kategori rendah. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat 2001, 22, 23, 24 kita lakukan per tahun. Nanti setelah 2025 kita akan survei pada tahun genap saja dan di tahun ganjilnya kita akan melakukan MONEF serta pemantauan rencana aksi dari hasil survei di tahun genapnya. Akan berulang seperti itu setiap 2 tahun. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu mengenai SPI Pendidikan, apa itu SPI Pendidikan, bagaimana milestone-nya, apa saja yang sudah dilaksanakan sampai kita sampai ke titik hari ini, Bapak Ibu hadir untuk berpartisipasi di SPI Pendidikan. Kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa mungkin hal yang perlu kita catat bersama Bapak Ibu dalam pelaksanaan SPI Pendidikan ini. Pertama bahwa SPI Pendidikan itu menggambarkan kondisi integritas pendidikan secara nasional dan provinsi, bukan persatuan pendidikan. Jadi nanti bukan sedang mensurvei apakah sekolah Bapak Ibu bagus atau tidak, apakah sekolah Bapak Ibu ada korupsi atau tidak, sama sekali bukan seperti itu. Tapi kita mencoba memetakan indeks integritas pendidikan secara nasional dan secara provinsinya, bukan persatuan pendidikan. Dan SPI Pendidikan juga menentukan gambaran integritas pendidikan saat ini. Jadi kami sangat berharap itu mengisinya dijawab secara jujur kondisi apa adanya. Karena itu nanti sangat berharga. Setiap isian, setiap respon adalah sangat berharga untuk akurasi pengukuran. Jadi kita jawab apa adanya seperti saat ini Bapak Ibu, karena kembali ke tadi poin sebelumnya bahwa ini bukan untuk mengukur kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu, tapi indeks secara nasional dan secara provinsi. Dan kemudian ini karena pernah ditanya beberapa kali kami ke sekolah, ke perguruan tinggi bertanya bahwa tidak ada implikasi apapun dari kegiatan SPI Pendidikan terhadap operasional satuan pendidikan. Jadi ini bukan KPK lagi ngintip-ngintip, lagi ngacak-ngacak, ingin tahu ada potensi korupsi apa atau ada laporan di sekolah Bapak Ibu sehingga diperiksa, sama sekali tidak. Dan tidak ada implikasinya nanti misalnya wah akreditasinya nanti jadi jelek gara-gara jawabnya jelek begitu. Atau oh dibagus-bagusin supaya nanti misalnya dapat akreditasi naik, katanya nanti anggarannya dinaikin. Tidak ya Bapak Ibu, ini benar-benar murni survei untuk mengukur indeks integritas pendidikan. Dan kemudian kami sangat berharap Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenak, LLDT, Kopertais, serta pimpinan satuan pendidikannya untuk bisa memberikan dukungan, support kepada tenaga pendidiknya, terhadap siswanya, terhadap orang tua muridnya yang menjadi responden untuk bisa mengisi secara objektif, secara jujur, dan diberikan keleluasaan untuk mengisi secara optimal begitu ya Bapak Ibu, para pimpinan serta para narahubung dari Dinas Pendidikan, Kanwil dan Kanwil serta LLDT.
Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa kerahasiaan informasi survei dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sehingga tidak akan dipublikasikan siapa mengisi apa, di mana, apalagi kemarin sempat dibilang ini KPK lagi ngumpulin nomor telepon buat disadap. Tidak ya Bapak Ibu ya, 100% saya jamin kerahasiaan informasi, kerahasiaan data tidak akan dipublikasikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan berkenan untuk nanti mengisi sebagai responden SPI Pendidikan, dan mudah-mudahan hasil dari apa yang kita laksanakan hari ini bisa membawakan manfaat, membawa kebaikan untuk pendidikan yang bebas korupsi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Hatea. Terima kasih Mbak Hatea. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anggi dari Direktorat Jejaring Pendidikan atas pembukaan dan juga sambutannya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada agenda berikutnya. Ya, bagi yang baru bergabung, izinkan saya untuk menyampaikan kembali untuk tata tertib sosialisasi pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu mohon berkenan untuk melakukan rename akun, nama sekolah Bapak Ibu, kemudian diikuti dengan nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon untuk mematikan mute selama sosialisasi berlangsung, dan mohon untuk raise hand jika ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, dan juga jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share ya Bapak Ibu pada room chat Zoom. Ya, kita mulai saja untuk materi inti dari sosialisasi survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Kita mulai dengan latar belakang mengapa survei ini penting Bapak Ibu untuk dilakukan. Seperti juga sudah disampaikan oleh Ibu Anggi sebelumnya, di mana KPK memiliki visi di dalam trisulanya, salah satunya adalah untuk menurunkan tingkat korupsi, untuk mewujudkan Indonesia maju, di mana salah satu cara atau programnya adalah melalui survei ini, Bapak Ibu, yaitu survei penilaian integritas pendidikan. Dan ini merupakan juga upaya untuk pengukuran dampak dari apa? Dari program PAK atau Pendidikan Anti Korupsi. Dan hal ini juga merupakan manifestasi misi KPK dalam upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Nah, ini adalah sekilas dari survei penilaian integritas pendidikan dan juga keunggulannya, Bapak Ibu, di mana SPI pendidikan ini merupakan pengukuran dampak atau efektivitas dari upaya pendidikan anti korupsi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memetakan kondisi integritas di sektor pendidikan berdasarkan 3 aspek utama. Apa saja? Yaitu dari karakter integritas dari peserta didik, yaitu dari siswanya, kemudian dari ekosistem pendidikan, jadi dari lingkup atau lingkungan dari sekolahnya, dan juga dari tata kelola dari pendidikannya. Nah, adapun keunggulannya ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemetaan, yaitu memetakan integritas dari sudut pandang hasil. Kemudian cakupan dari SPI pendidikan ini sangat luas, Bapak Ibu. Jika di tahun sebelumnya hanya tingkatan nasional dan provinsi, maka di tahun ini untuk pertama kalinya kita lakukan hingga tingkatan pada kota kabupaten. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu tidak hanya laporan SPI pendidikan diberikan kepada Provinsi Aceh, tetapi juga akan diberikan kepada kota kabupaten di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Singkil, dan wilayah Aceh lainnya. Dan kemudian yang ketiga, peran serta. Peran serta ini melibatkan banyak pihak Bapak Ibu, yaitu dari peserta didiknya sendiri, dari siswa, kemudian dari tenaga pendidiknya, yaitu dari guru, dan juga dari pimpinannya, yaitu dari kepala sekolah, atau dari orang tua muridnya, Bapak Ibu. Nah, tentunya hasil survei ini digunakan untuk perbaikan. KPK akan memberikan rekomendasi atau perbaikan kepada pengampu kebijakan dan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, tentunya SPI ini merupakan program prioritas nasional hingga tahun 2024 di tahun ini, Bapak Ibu. Berikutnya,
Ini adalah milestone dari SPI Pendidikan, Bapak Ibu, dimulai dari tahun 2021. Jadi survei ini bukan pertama kali dilakukan ya, Bapak Ibu. Sudah dilakukan dengan di tahun 2021 dengan lingkup yang masih kecil saat itu, baru melibatkan 50 sekolah atau satuan pendidikan. Baru di tahun 2022 ini kami libatkan ada 558 satuan pendidikan, tapi skupnya sudah nasional. Kemudian di tahun 2023 ini selain skupnya nasional juga hingga tingkatan provinsi dengan melibatkan ada 3.108 satuan pendidikan atau 82.282 responden. Nah, di tahun 2024 ini tidak hanya secara nasional, tidak hanya provinsi, tetapi juga hingga tingkatan kota kabupaten, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi saya sampaikan, jadi nanti akan ada report untuk Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan wilayah Aceh lainnya. Nah, nanti setelahnya di tahun 2025 tidak ada survei, tetapi bentuknya lebih ke monitoring dan evaluasi, di mana KPK akan mendampingi wilayah-wilayah yang memiliki nilai indeks dari hasil survei sebelumnya, yaitu di tahun ini, di tahun 2024, yang masih di bawah rata-rata. Nah, baru nanti selanjutnya di tahun 2026 atau tahun genap itu baru dilakukan lagi survei penilaian integritas pendidikan. Nah, berikutnya, apa tujuan utama dan juga mitra dari SPI Pendidikan ini, Bapak Ibu? Ada 3 poin dari tujuan utama. Tentunya yang pertama adalah memetakan kondisi integritas di sektor pendidikan di Indonesia. Tadi ya, tidak hanya nasional, provinsi, tapi juga hingga tingkatan kota kabupaten. Kemudian yang kedua, mengevaluasi capaian perbaikan dalam pembangunan integritas pendidikan. Dan yang ketiga adalah tercapainya sumber daya manusia dan ekosistem di sektor pendidikan yang tentunya berintegritas, Bapak Ibu. Nah, mitranya siapa saja? Tentunya mitra utama itu adalah dari sekolah sendiri atau dari satuan pendidikan, kemudian dari instansi pembina seperti dari Dinas Pendidikan, dari Pemda Kantor atau Kanwil Kementerian Agama, dari Kemendikbud dan lain-lainnya, serta dari instansi pengawas atau inspektorat di wilayah masing-masing. Dan mitra lainnya itu bisa dari pengampu kebijakan, baik itu dari Kemendikbud, Kemendak, Pemda, Bappenas, maupun bagi KPK sendiri. Dan juga dari akademisi, pemerhati pendidikan, ataupun dari masyarakat umum. Berikutnya, ini adalah timeline pelaksanaan surveinya, Bapak Ibu. Jadi kita lakukan survei ini selama 9 bulan, mulai dari tahap persiapan hingga nanti pada tahap pelaporan dan juga diseminasi. Jadi pada bulan Juni ini adalah masuk pada tahap persiapan, kita lakukan sosialisasi di pagi hari ini, dan nanti ada pengumpulan data populasi, yang mana kita membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk pengumpulan data populasi tersebut. Sementara untuk pelaksanaan surveinya sendiri, Bapak Ibu, nanti akan dilakukan di bulan Juli hingga September, Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti kami akan bersurat ke Bapak Ibu sekalian sebelum pelaksanaan surveinya. Setelahnya, di bulan Oktober hingga Desember, ini adalah waktu untuk kami melakukan pengolahan data, analisa, pelaporan dan diseminasi. Nah, siapa saja yang bisa menilai untuk survei SPI Pendidikan ini, Bapak Ibu? Ada 4 kelompok utama. Yang pertama adalah tentunya dari peserta didik, ya nanti akan ada dari siswa SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa, Bapak Ibu. Kemudian juga ada dari orang tua. Nah, orang tuanya ini adalah orang tua dari siswa, Bapak Ibu ya. Jadi dari siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, tidak termasuk orang tua mahasiswa ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah dari tenaga pendidik, guru atau dosen. Jadi kalau sekolah adalah guru. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi. Jadi kalau lingkup sekolah berarti kepala sekolahnya, Bapak Ibu. Jadi inilah mereka yang nanti akan kami kirimkan link kuesioner untuk berkenan mengisi dan berpartisipasi di SPI Pendidikan. Berikutnya, nah seberapa banyak sih yang nanti akan terlibat, Bapak Ibu? Nah, dari peserta didik sendiri, ini untuk SD adalah siswa yang berada di kelas 5 dan 6. Ya, kemudian kalau SMP itu dari kelas 8 9, kalau SMA kelas 11 sampai 12, kalau mahasiswa itu kelas 3 8. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hari di sini kan dari sekolah dasar dan sederajat ya, Bapak Ibu. Jadi diambil adalah dari kelas 5 dan 6.
Ya, jadi yang baru naik dari kelas 4 ya Bapak Ibu dari ke kelas 5 dan 6. Nah, kemudian kalau jumlahnya sendiri ini kita lihat sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita targetkan ada 72 ribuan lebih siswa yang akan berpartisipasi. Sementara kalau dari orang tua atau wali siswa, kami targetkan ada 66 ribuan responden yang kami targetkan. Tentunya ini adalah orang tua atau wali murid yang terpilih menjadi responden. Jadi menempel ya Bapak Ibu ya. Jadi siswanya misalnya terpilih, maka orang tuanya juga ikut diwawancara atau disurvei. Nah, sementara kalau dari tenaga pendidik, kami targetkan ada 35 ribuan lebih tenaga pendidik, guru atau dosen yang terlibat di survei ini, tentunya dari satuan pendidikan yang terpilih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir dari hari ini adalah satuan-satuan pendidikan yang terpilih menjadi sampling. Untuk Aceh sendiri itu ada 836 sekolah dasar atau sederajat yang terpilih untuk mengikuti SPI pendidikan di 2024. Nah, sementara kalau untuk di kepala sekolah, itu kami targetkan adalah 33 ribuan lebih pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah yang terlibat untuk di SPI 2000, pendidikan 2024. Nah, kalau tadi adalah respondennya, ini adalah jumlah sekolahnya, Bapak Ibu, atau satuan pendidikan. Ada 42.480 satuan pendidikan yang kami targetkan terlibat di SPI Pendidikan 2024. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, sebegitu besarnya survei ini Bapak Ibu. Nah, terdiri dari mana? Dari 40 ribuan lebih sekolah dasar menengah, ya SD, SMP, SMA. Kemudian perguruan tinggi kami libatkan ada 1.640 kampus. Dan dari luar negeri juga ada, Bapak Ibu. Luar negeri itu misalnya dari satuan pendidikan dari Filipina, Malaysia, Mesir, Rusia, dan seterusnya sampai Thailand. Nah, jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu, sangat besarnya survei ini tentunya KPK tidak bisa melakukan sendiri untuk pelaksanaan survei ini. Kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu sebagai mitra dari KPK. Nah, ini adalah totalnya Bapak Ibu. Ada wilayah 1, satuan pendidikannya ada 9 ribuan. Nah, Bapak Ibu sekalian kan ada di wilayah 1 ya, Aceh, Sumatera, dan wilayah lainnya itu masuk di wilayah 1. Kita libatkan di 115 kota kabupaten, di mana di bawahnya itu ada 9 ribuan satuan pendidikan yang nanti akan terlibat. Total secara nasional sendiri tadi ada 42 ribuan satuan pendidikan, Bapak Ibu. Berikutnya, nah apa saja yang dinilai? Nah, seperti tadi disampaikan oleh Bu Anggi ya Bapak Ibu, ada 3 aspek utama yang dinilai. Yang pertama adalah aspek peserta dari karakter peserta didik. Nah, yaitu seperangkat sifat kebaikan dan kematangan moral dari peserta didiknya sendiri. Contohnya seperti apa yang nanti akan diukur? Seperti nanti kita akan mengukur kejujuran dari siswa, tanggung jawab mereka, bagaimana mereka bersikap adil, dipercaya, berani, disiplin, peduli, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada juga kita ukur terkait ekosistemnya. Jadi ekosistem pendidikannya, Bapak Ibu, yaitu sebuah bentuk interaksi ya antara unsur-unsur di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Yaitu terkait supportnya atau dukungan antara sekolah, guru, murid, kemudian antara leadership, profesionalitas, visibility, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu terkait tata kelola, yaitu sistem di lembaga pendidikannya itu sendiri. Ya, berkaitan dengan perencanaan, pembuatan kebijakan, keputusan dan peraturan, dan lain-lainnya. Contohnya apa saja nanti yang diukur? Seperti transparansi, kemudian ada tanggung jawab dari pihak sekolah, terus ada keadilan dari pihak sekolah, akuntabilitas, dan lain-lain. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang akan dinilai oleh responden 4 panel utama yang tadi kami sebutkan di awal. Berikutnya, nah, alur surveinya nanti seperti apa? Nah, alur surveinya nanti kira-kira akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu sosialisasi dan permintaan data populasi kepada PIC atau narahubung dari satuan pendidikan, ya, sosialisasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian nanti kami akan meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk mengumpulkan data populasinya, ya, dari data siswa, data guru, data kepala sekolah, ya, sesuai dengan template yang sudah kami sediakan.
Nah, nanti permintaan data ini akan dikirimkan, setelah dilengkapi akan dikirimkan ke satuan pendidikan. Nanti dari satuan pendidikan mengirimkan datanya tersebut yang sudah dilengkapi balik ke KPK. Kemudian dari data populasi yang sudah dikumpulkan tersebut, KPK akan melakukan penyamplingan, Bapak Ibu. Ya, karena kami menganut metode bahwa semua responden itu berhak untuk terpilih menjadi responden. Ya, setelah nanti kami sampling, kami akan kirimkan kepada konsultan yang terpilih pada survei tahun ini, yaitu dengan Frontier. Mereka akan mengirimkan link kuesionernya. Nah, pengirimannya melalui apa? Nanti akan ada 3 metode, Bapak Ibu, untuk pengiriman link kuesionernya. Akan saya jelaskan pada lebih lanjut, tetapi secara garis besar akan dikirimkan melalui online. Kemudian ada juga yang melalui Cawi dan juga melalui Capi. Ya, setelah link kuesioner dikirimkan ke satuan pendidikan, selanjutnya step berikutnya adalah responden yang terpilih melakukan pengisian kuesioner tersebut. Nah, setelah diisi, datanya akan masuk ke KPK. Selanjutnya KPK akan melakukan proses pengolahan data hingga keluar indeks. Nah, setelahnya dari hasil survei tersebut, KPK akan membuatkan laporan dan juga beserta rekomendasinya yang nanti akan kami kirimkan ke masing-masing wilayah, Bapak Ibu. Nah, seperti yang diberikan catatan Bu Anggi tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengukur ke masing-masing satuan pendidikan ya, Bapak Ibu ya, tapi lebih pada level kota, kabupaten, provinsi, dan juga nasionalnya. Berikutnya, nah, ini adalah 3 metode pengumpulan datanya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah secara online, di mana kami akan mengirimkan link kuesioner melalui WhatsApp resmi ya, Bapak Ibu ya, resmi dengan centang hijau, dan hanya dari 2 nomor saja. Kemudian ada juga yang melalui Cawi, jadi nanti akan dibantu pihak sekolah, Bapak Ibu, menggunakan perangkat komputer atau laptop yang ada di sekolah. Nah, kemudian ada juga yang melalui CAPI, di mana KPK akan mengirimkan tim ke satuan pendidikan dengan membawa perangkat komputer atau laptop atau tablet untuk diberikan kepada responden yang terpilih untuk berkenan mengisi. Nah, detailnya seperti apa? Izin saya menyampaikan satu persatu. Nah, ini untuk yang online-nya ya Bapak Ibu. Nah, online-nya nanti akan ada 2 cara. Yang pertama adalah melalui WhatsApp resmi centang hijau. Judulnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, SPI Pendidikan Centang Hijau. Hanya dari 2 nomor ini saja. Di luar 2 nomor ini bukan resmi dari KPK ya Bapak Ibu ya, hanya dari 0811 1990 0198 atau dari 0811 1991 9198 ya, tentunya dengan centang hijau. Kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, sementara kalau dari email blast, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu ya, dikirimkan melalui domain resmi ya Bapak Ibu ya, dari kpk.go.id dan juga atau ada juga yang dikirimkan dari frontier.co.id selaku vendor konsultan pelaksananya. Nah, untuk subjek emailnya nanti dikirimkan dari judul Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024. Ya, jadi resmi ya Bapak Ibu ya, baik dari itu melalui WhatsApp blast centang hijau ataupun dari email. Berikutnya, kalau dengan metode online, kira-kira nanti tampilan halaman pertama untuk kuesionernya seperti ini ya Bapak Ibu, dan link kuesioner ini bersifat unik untuk setiap responden Bapak Ibu. Jadi responden itu langsung mengklik saja, nanti akan langsung masuk ke halaman kuesionernya. Jadi tidak perlu login dengan nama, dengan nomor HP atau alamat email. Nah, berikutnya, nah ini kalau dengan Cawi ya Bapak Ibu ya, Cawi atau Computer Assisted Web Interviewing. Dan untuk kondisi apa nih diberlakukan Cawi? Nah, ini khusus untuk sekolah-sekolah yang mungkin siswanya tidak memiliki HP atau mungkin boarding school ya Bapak Ibu ya, di mana siswanya tidak diperkenankan menggunakan HP atau mungkin ada privacy data sehingga sekolah tidak bisa memberikan data keluar. Nah, kita bisa gunakan metode Cawi kalau kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nanti KPK akan mengirimkan email kepada PIC atau narahubung satuan pendidikan, mengirimkan link-link kepada responden yang terpilih. Nah, untuk selanjutnya dari pihak sekolah akan membantu mendistribusikan
mengkoordinasikan sekaligus untuk mengatur waktu pengisiannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, setelah dikoordinasikan oleh pihak sekolah, nanti tinggal responden yang terpilih tersebut melakukan pengisian melalui link kuesioner yang sudah diberikan oleh KPK melalui email sebelumnya. Nah, ya sudah, tinggal selanjutnya responden mengisi dan data akan langsung masuk ke KPK. Namun di sini yang perlu menjadi catatan ya Bapak Ibu, meskipun difasilitasi oleh pihak sekolah, kami mengharapkan pengisiannya tetap dilakukan mandiri oleh responden. Ya, Bapak Ibu, tidak ada intervensi dari pihak sekolah. Ya. Nah, berikutnya untuk kondisi CAPI. Nah, kalau untuk kondisi CAPI, ini dilakukan untuk satuan-satuan pendidikan yang kiranya ada kendala jaringan, Bapak Ibu. Jadi sangat jauh sehingga sinyalnya agak sulit, nanti kami akan gunakan metode CAPI. Caranya bagaimana? Di awal kami akan lakukan pemetaan dulu, ya KPK akan melakukan pemetaan area-area mana nih yang perlu untuk dilakukan CAPI. Nah, setelah dipetakan, kemudian kami akan mengirimkan enumerator namanya Bapak Ibu. Jadi tim KPK ya, enumerator ke satuan-satuan pendidikan yang sudah kami petakan sebelumnya untuk berkoordinasi dengan PIC atau narahubung satdiknya. Ya, nanti setelah berkoordinasi untuk mengumpulkan respondennya dan lain-lainnya untuk persiapan untuk perangkat perangkat surveinya. Nah, setelah itu tim enumerator akan melakukan pelaksanaan CAPI-nya. Ya, nanti akan di random respondennya akan dikirimkan device atau diberikan device atau alatnya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini device-nya Bapak Ibu. Nah, setelahnya tinggal responden mengisi saja dari device yang dibawa oleh tim kami. Nah, kemudian tinggal mengisi, tentunya mengisinya juga sama ya, mandiri Bapak Ibu, dan nanti data langsung akan masuk ke KPK. Nah, jadi 3 itu ya Bapak Ibu ya caranya ya. Untuk secara online, jika datanya lengkap, ya ada email ataupun nomor WhatsApp dari responden. Kalau misalnya tidak ada, kita gunakan Cawi, ya ini nanti akan difasilitasi oleh pihak sekolah. Kalau misalkan ternyata ada kendala jaringan juga, kita lakukan CAPI, di mana KPK akan menurunkan tim untuk pelaksanaan surveinya. Nah, berikutnya, nah Bapak Ibu, selama nanti pelaksanaan pengumpulan data atau mereka juga menyiapkan call center, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada kendala atau mungkin ada pertanyaan, silakan menghubungi 2 nomor ini. 2 nomor ini juga adalah nomor yang tadi digunakan untuk WhatsApp centang hijau, ya Bapak Ibu. Nah, karena kami juga menyiapkan ada 7 call center yang bisa Bapak Ibu hubungi, bisa via telepon atau via chat, via WA chat, ya. Dengan jam kerja sudah kami bagi ke dalam 3 shift, Bapak Ibu bisa menghubungi di jam 8.30 waktu Indonesia Barat hingga jam 10 malam ya waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi 7 call center kami di jam 8.30 sampai jam 10 malam di 2 nomor berikut ini. Berikutnya, nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi poin penting, Bapak Ibu, di mana adalah proses untuk pengumpulan data populasinya. Nah, caranya bagaimana? Ini kami akan jelaskan secara detail, Bapak Ibu. Kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mengumpulkan data populasi dengan pertama, caranya Bapak Ibu mengakses dulu link aclc.kpk.go.id. Ya, setelah diklik, nanti tampilannya akan seperti ini pada step kedua untuk mengunduh template data populasinya, Bapak Ibu. Ya, jadi mengunduh format pengumpulan data populasinya. Di sini ada template untuk sekolah, ada template untuk perguruan tinggi yang berwarna kuning ini ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu karena dari sekolah dasar nanti akan mengklik saja untuk yang template sekolah. Nah, nanti setelah diklik, nanti tampilannya akan seperti ini untuk template-nya. Jadi nanti akan ada 3 sheet Excel, ada sheet untuk template pimpinan sekolah, ini adalah data seluruh pimpinan sekolah, baik itu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ya sekolah dasar sederajat, ya baik itu negeri, swasta ataupun keagamaan. Dengan kolom pengisiannya seperti ini, Bapak Ibu. Kami akan minta data nama lengkap,
kemudian ada jenis kelamin, jabatan dari respondennya, apakah beliau kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum misalnya, atau bidang kehasiswaan, atau bidang kehumasan, dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan kolom pengisian nomor WhatsApp, tentunya nomor WhatsApp aktif ya Bapak Ibu, dan atau email. Ya, jadi dua-duanya lebih baik, tapi jika hanya salah satu kami persilahkan Bapak Ibu, tapi kami akan prioritaskan yang ada nomor WhatsApp-nya. Berikutnya adalah template untuk tenaga pendidik guru, yaitu siapa saja, yaitu data seluruh guru yang aktif mengajar pada tahun 2024 ya Bapak Ibu. Baik gurunya itu adalah PNS ataupun non-PNS atau honorer. Ya, PNS ataupun non-PNS yang perlu untuk dilengkapi ke template tenaga pendidik guru. Jadi untuk tenaga administrasi atau staf itu tidak termasuk ya Bapak Ibu ya, yang dimasukkan hanya data guru saja. Nah, datanya apa saja yang dibutuhkan, yaitu ada nama lengkap dari guru tersebut, kemudian jenis kelamin, kemudian diikuti jabatan gurunya, apakah guru PPKN, contohnya di sini, apakah guru matematika, guru biologi, dan seterusnya. Kemudian sama dengan kepala sekolah, diikuti dengan kolom nomor WhatsApp dan atau kolom email. Nah, berikutnya, ini yang cukup panjang Bapak Ibu, yaitu template peserta didik siswanya, yaitu data seluruh siswa kelas 5 dan 6 ya untuk jenjang SD atau MI. Nah, kolomnya di sini apa saja? Yang pertama adalah kolom untuk NISN dari siswa tersebut, kemudian nama lengkap dari siswa, kemudian jenis kelamin dari siswa, kelas dari siswanya tersebut, apakah kelas 5, apakah kelas 6, kemudian nomor WA siswanya dan atau email siswanya. Kalau nggak ada gimana? Nah, kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa mencantumkan nomor dari pihak sekolahnya atau nomor dari orang tuanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian setelahnya ada nama wali murid atau orang tua dari siswa tersebut, kemudian jenis kelamin dari wali atau orang tua, nomor WA dari wali atau orang tua, dan juga email dari wali atau orang tua. Kalau misalnya dari siswanya atau dari orang tuanya ternyata tidak punya nomor WA atau email, bagaimana? Nah, bisa menggunakan nomor sekolah, atau misalkan sekolah juga nggak punya, dikosongkan saja Bapak Ibu. Nanti kita akan lakukan metode yang CAPI, yang ketiga, yang di mana kami akan mengirimkan tim ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu untuk template-nya. Berikutnya, setelah dilengkapi Bapak Ibu sesuai dengan template tadi, Bapak Ibu kembali lagi ke link aclc.kpk.go.id yang sebelumnya sudah dibuka. Kemudian Bapak Ibu pilih yang dalam negeri di sini ya. Kan ada dalam negeri, ada luar negeri, ada perguruan tinggi. Bapak Ibu pilih yang dalam negeri. Nah, sebelum Bapak Ibu mengupload data yang tadi sudah dilengkapi sesuai template Excel-nya, Bapak Ibu mengisi dulu data diri ya. Di sini ada data provinsi, kota kabupaten, jenjangnya apakah SD, SMP, SMA, satuan pendidikannya dari sekolah mana, kemudian NPSN atau kode sekolahnya, seperti itu. Nah, ini untuk yang step kelima. Nah, step berikutnya, Bapak Ibu nanti di scrolling lagi dari step yang kelima, itu nanti akan diminta nama narahubung atau PIC, kemudian jabatan, dan juga kontak narahubung. Nah, baru setelahnya di bawahnya ada kolom upload dokumen. Nah, upload dokumen yang mana? Nah, upload dokumen yang tadi, Bapak Ibu, yang template ini, yang tadi sudah dilengkapi sesuai dengan kolom-kolomnya, yang nama, jenis kelamin, jabatan, nama siswa, nomor WA, email. Nah, setelah dilengkapi, nanti di-upload pada kolom ini, kolom upload dokumen. Nah, setelahnya tinggal submit. Nah, jadi sudah selesai, itu tahapannya. Kalau Bapak Ibu masih bingung juga, Bapak Ibu bisa mengecek videonya ya. Bapak Ibu di sini kami sudah sediakan barcode-nya, atau bisa juga klik link-nya di sini di video data SPI 2024. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu, jangan lupa untuk deadline pengumpulan data populasi ini adalah di 5 Juli ya Bapak Ibu. 5 Juli 2024, sekarang di tanggal 14 ya Bapak Ibu, kiranya masih ada cukup waktu di 3 minggu untuk pengumpulan data populasinya. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu kalau misalnya ada kegiatan banyak, Bapak Ibu bisa mengirimkan secara paralel.
Misalnya Bapak Ibu mengirimkan dulu yang data gurunya. Nah, nanti juga sudah selesai minggu depan Bapak Ibu kirimkan yang data siswanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan lanjutan selain kami ada call center, ini kami juga ada PIC dari Direktorat Jejaring Pendidikan ya Bapak Ibu, ada Mas Omar ya untuk yang berkoordinasi dengan instansi pembina, pengampu atau pengawas, jadi dengan dinas pendidikannya, dengan Kementerian Agamanya. Sementara yang akan berkontak day to day-nya dengan Bapak Ibu sekalian dari Satuan Pendidikan nanti dengan Mbak Gita ya Bapak Ibu ya. Ini nomornya juga sudah tercantum. Nah, untuk koordinasinya lebih lanjut kalau misalnya setelah ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi atau masih bingung-bingung seperti itu. Nah, monggo silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke grup WhatsApp ya, grup WhatsApp untuk wilayah 1. Nah, karena wilayah 1 ini sangat banyak sekali, jadi kami bagi-bagi kelompok grupnya. Di sini contohnya misalnya ada Aceh 1, itu berarti silakan bergabung untuk Bapak Ibu yang berasal dari wilayah Aceh Singkil, Aceh Selatan, Simeuleu, ya, dari Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah. Nah, begitu juga dengan Aceh 2, Aceh 3, Aceh 4, nanti ada masing-masing wilayahnya itu masuk kemana. Nanti Bapak Ibu sesuai, pilih saja sesuai dengan wilayah satuan pendidikannya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan untuk sosialisasi SPI pendidikan di tahun 2024. Nah, setelahnya kami persilahkan untuk Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan atau mungkin yang kurang paham, silahkan raise hand. Nah, nanti saya dan juga tim KPK lainnya akan bantu menjawab. Ya, kami persilakan ya Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Baik, lah langsung ada 2 orang nih ya, langsung angkat tangan nih. Ya, kami persilakan dulu kepada Pak Agus Syahril untuk host. Tolong untuk di-unmute Pak Agus Syahril. Ya, sembari menunggu, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi ya, Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Oke, baik. Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama Pak Agus. Silakan Pak Agus, Baik Ibu, pertanyaannya. salam dari kilometer 0 Barat Indonesia, Kota Wih, Sabang, luar Pulau biasa. Is, Ibu ya. Kolom 0 ya, Pak. Ya, KM 0 Ibu. Siap. Nah, sedikit saja ini Bu. Ini masalah deadline ini. Deadline kan 5 Juli. Iya, Bapak. Nah, ini kan kami di Aceh nih Bu. Kayaknya ini kan akan ada libur hari raya dan libur apa namanya itu? Libur panjang nih, liburan Mm-mm. liburan akhir Mm-mm. tahun ya Mm. kan. Baik. Itu sepertinya masuk sekolah kita di 15 Juli ini, Bu. Oh, Jadi 15 Juli ya, Pak. jadi Baik. di 22 pembagian rapor kayaknya nggak terkejar itu kalau untuk data siswanya itu. Baik. Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus dari kilometer 0 nih. Luar biasa. Lalu untuk pengumpulan datanya nanti akan kami diskusikan di internal ya Bapak ya. Apakah deadline-nya nanti bisa dimundurkan dari tanggal 5 mengingat masih libur sekolah ya Bapak Ibu ya. Ini juga tadi ini juga kemarin menjadi pertanyaan untuk wilayah lain nih di kelas di wilayah 4 nih. Terima kasih Pak Agus. Nanti akan kami Iya, sampaikan deadline finalnya begitu ya di grup WhatsApp masing-masing, Pak Agus. oke, terima kasih Ibu. Maunya sampai deadline-nya sampai akhir Juli gitu. Sampai 30 Oh, Juli ya kan ada 2 minggu di apa di permulaan sekolah gitu. Jadi nggak siap, siap. terburu-buru dan kita pun sudah sudah menguasai keadaan lagi di sekolah begitu. Nah, Baik, oke. baik. Terima kasih Baik. Ibu. Siap, Pak Agus. Kami catat dulu untuk masukannya, Bapak. Kami Eh, persilah. Ibu Tea izin menambahkan, boleh? Ya, Mbak Afifah, silakan, Mbak. Ya, Pak Agus, boleh saran dari kami mungkin dapat diinformasikan kepada guru wali kelas dari dari kelas 5 dan 6 ya Pak ya, yang tahun ini naik ke kelas 5 dan 6, boleh mengumpulkan data siswanya lewat Google Form atau melalui WhatsApp group Bapak. Kan biasanya WhatsApp group kelas ada tuh ya Pak. Nah, mungkin dapat diberikan Google Form nanti untuk asisten orang tua boleh mengisi bersamaan
di WhatsApp grup gitu. Nanti dari pihak sekolah mengumpulkan, jadi pada saat liburan pun siswa dan orang tua bisa tetap mengisi seperti itu, Pak. Mungkin saran dari kami seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Afifah untuk tambahan masukannya. Jadi tadi kan ada link Excel yang perlu di-download, Bapak. Nah, jadi paralel nih Pak, daripada nunggu nanti di akhir Juli kan baru dilakukan pengerjaan pengumpulannya, mungkin bisa dicicil begitu ya Mbak Afifah ya. Nah, Betul. caranya bagaimana? Nah, dengan Excel yang template tadi, dibuatkan G-form-nya, terus dikirimkan ke grup WhatsApp. Nah, mungkin ada grup WhatsApp dengan orang tua, atau mungkin dengan guru, mungkin bisa dibantu untuk dilengkapi, begitu ya Mbak Viva ya? Betul, Ibu Tia. Baik, jadi nanti Bapak tinggal mengumpulkan pas di akhir gitu, lumayan lah Pak untuk mengurangi kerjaan gitu ya. Baik, kita lanjutkan dari SDN 1 Alwe 2. Untuk host dibantu untuk di-unmute. Ya, untuk Excel-nya di-download di link ACLC, Ibu. Assalamualaikum. Selamat Ya. pagi, Mbak. Ya, selamat pagi, Ibu. Kami persilakan pertanyaannya. Saya Mestika Alfriana dari SDN 1 Alur 2 Langsa. Saya ingin Ya, Bu. menanyakan nih kepada pihak KPK. Kan kebetulan sekolah kami ini sekolah pesisir gitu kan, Bu. Di situ kan di tabelnya itu kan ada permintaan email siswa dan email wali kan, wali murid Ya. kan. Ya. Sedangkan wali murid kami ini tidak paham Ya. tentang email tersebut. Kalau Ya. nomor handphone adalah kan untuk yang memakai WhatsApp itu hanya sebagian wali murid, Bu. Ya. Selainnya itu pakai handphone tunit-tunit lah kalau bahasa kita bilang kan. Jadi gimana itu Bu solusinya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu dari SDN 1 Alwe 2. Izin menanggapi, Ibu. Jadi kalau misalnya kondisinya ternyata tidak punya email, kami persilahkan mencantumkan nomor WA-nya saja, Bu. Kalau misalnya nomor WA-nya siswa nggak punya, silakan dicantumkan nomor WA orang tuanya. Jadi nanti di kolom WA orang tua sama siswa itu sama. Begitu. Kalau misalnya nggak ada juga, dipersilakan untuk mencantumkan nomor WA sekolah misalnya. Seperti itu. Nggak punya juga, ya dikosongkan saja, Bu. Nanti berarti area di satuan pendidikan Ibu kita lakukan CAPI, di mana kami mengirimkan tim ke sana. Seperti itu, Bu. Tapi harapannya setidaknya ada WA lah Ibu yang bisa diberikan ke kami. Begitu. Kami lebih memprioritaskan untuk metodenya lebih banyak di online, begitu Ibu. Nah, semoga bisa menjawab Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada prioritas pengisiannya. Kalau misalkan nggak punya email, nggak apa-apa, dikirim WA. Nggak punya WA, ya udah siswanya disamain aja dengan WA orang tuanya. Nggak punya juga, pakai dari pihak sekolah. Nggak punya juga, ya silakan dikosongkan saja. Begitu ya. Baik. Kita lanjut ke Ibu Ratna Dewi. Kami persilahkan, Ibu. Ya, host dibantu. Oh, hilang ya Bu Ratnanya ya. Baik, kita beralih dulu ke yang lain. Silakan dari Min 7, Birewen, Pak Saiful. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saiful. Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan SDN 1 Alur 2. Baik. Tidak terjawab, jadi nggak saya tanya lagi tentang hal itu. Cuma saya ingin tanya ini. Misalnya, letak strategis madrasah Mintudibit itu macam SDN 1 Alur 2 juga di pesisir. Terkadang ada wali misalnya nggak ada WA atau nggak ada email. Ya. Yang kami khawatirkan, takutnya wali siswa tidak berperan aktif dalam survei ini. Itu bagaimana solusinya? Baik, jadi maksudnya Pak Saiful, orang tuanya tidak ada kontak begitu ya, Bapak tidak ada email ataupun tidak ada Ya. WA. Jadi Ah, hal
takutnya gini, misalnya mengisi begitu ya Pak? ya, misalnya gini, contohnya siswa kelas 5 dan 6 ada sekitar misalnya 30 siswa. Ya. Cuma yang diisi oleh wali siswa untuk survei ini hanya sekitar 15 siswa, 15 wali siswa. Itu bagaimana Ya. solusinya? Ya, baik. Belum tentu semua ikut berpartisipasi, Bu. Ya, Karena baik. kami tahu kondisi di lapangan bagaimana wali siswa tersebut. Mungkin kalau siswa bisalah kita dampingi di madrasah mahasiswa, tapi untuk wali siswa yang jadi pokok permasalahannya untuk wali siswanya yang kami khawatirkan tidak ikut berpartisipasi untuk semua wali siswa yang menjadi peserta survei. Ya, baik Bapak. Jadi kalau kondisinya seperti itu Pak Saiful, pertama mungkin dibantu dulu Bapak untuk mengumpulkan orang tua muridnya yang terpilih menjadi sampling, ya jadi dibantu dikoordinasikan dari pihak sekolah. Kalau misalnya ternyata susah juga begitu ya, apakah misalnya kendala rumahnya jauh, jadi tidak bisa ke sekolah dan hal-hal lainnya, nanti kami akan mengirimkan tim Bapak untuk melakukan KEPI Bapak. Nah tentunya untuk melihat metode mana yang cocok untuk masing-masing satuan pendidikan, nanti akan dikoordinasikan oleh PIC kami yang tadi dengan Mbak Gita ya Pak. Jadi nanti Mbak Gita itu akan mengecek ke masing-masing sekolah. Apakah sekolah misalnya Bu Reun ini semuanya jadinya di KEPI karena ada yang nggak punya HP dan sinyalnya susah misalnya. Kalau dengan misalnya SMPN 2 Timang misalnya ternyata setelah dicek oleh Mbak Gita ternyata bisa online semua. Nah, nanti akan dikoordinasikan oleh Mbak Gita, Bapak Ibu untuk metode-metode dari masing-masing sekolah. Metode mana yang cocok dengan memperhatikan kondisi-kondisi tadi seperti yang Pak Saiful sampaikan. Apakah mungkin boarding school tidak punya HP, kita bisa lakukan cawi. Kalau misalnya, ternyata areanya sangat jauh hingga tidak ada sinyal, kita bisa lakukan capi. Atau ternyata aman, lengkap email dan atau WA-nya, nah, kita bisa lakukan online. Nah, tentunya nanti akan dipetakan Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan pemetaan itu, tentunya kita perlu koordinasi. Nah, koordinasinya bagaimana? Itu dengan kami berharap Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa bergabung di grup WA, Bapak Ibu. Nah, grup WA-nya seperti tadi yang sudah kami cantumkan pada barcode seperti itu, Pak Saiful. Jadi, untuk metodenya begitu ya, Pak Saiful, ya nanti ada 3 metode. Kalau misalnya ada yang tidak sulit untuk melakukan pengisian, Bapak. Jadi tidak perlu khawatir, Pak. Semoga bisa menjawab, Pak Saiful. Kita izin lanjut ke yang lain ya, Bapak Ibu ya. Saya persilahkan ke SMPN 2 Timang Gajah. Ya, dipersilahkan Bapak atau Ibu. Ya, baik Ibu. Nanti untuk link materinya akan kami share di grup ya, Bapak Ibu. Jadi mohon berkenan nanti setelah ini Bapak Ibu masuk ke room grup WhatsApp-nya. Nanti kami akan share di sana link rekaman, kemudian materi, kemudian video-video, nanti akan kami share di sana, Bapak Ibu. Oke, baik dari SMPN 2 Timang kami persilahkan. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu. Ini saya dari SMP Negeri 2 Timang Gajah, Kabupaten Medan Meriah. Ini pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Sahrul tadi Bu. Ya. Agar sudi kiranya dari ibu-ibu di sana untuk mengundurkan waktunya. Berhubung kami di sini Bu, anak-anak jarang yang ada HP-nya Bu. Karena kami ini kan daerah pegunungan. Jadi grup-grup WhatsApp di wali kelas pun hanya terbatas Ibu. Baik. Jadi kalau bisa diundurkan waktunya, mungkin tanggal 30 Juli deadline-nya, mungkin bisa kami cover semua Bu. Karena mengingat di bulan Juni ini kami disibukkan dengan PMM juga Bu. Jadi biar itu Bu ya, sebagai tambahannya, saya kira itu aja Bu. Siap Bapak, jadi sama ya Pak ya, minta dimundurkan ya. Baik Pak, kami catat Pak untuk permintaannya, untuk deadline-nya dimundurkan ya, 30 Juli malah Bapak mintanya ya. Siap Bapak, terima kasih. Kita lanjutkan ke Bu
Ya, Bapak, terima kasih. Ke Ibu Nur Hayati, Ibu, kami persilahkan Ibu, host tolong di-unmute. Ya, masih termute, Bu Nur. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sumur Timur, daerah pulau ya Bu. Baik, Jadi Ibu. mungkin sama dengan bapak-bapak yang lain atau ibu yang lain, kalau dapat kami minta dimajukan penambahan tanggal untuk pembatasan deadline-nya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah untuk awal ini hanya data yang kita kirimkan, hanya data saja, atau sudah langsung dengan mungkin ada surveinya langsung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Ibu. Jadi sesuai dengan alurnya tadi, saya izin share screen kembali ya, Bapak Ibu. Alurnya tadi, nah ini Bu, alurnya. Jadi nanti dari setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu cukup mengumpulkan data populasi saja. Ya, data populasi saja, tidak ada survei apapun. Nah, karena nanti setelahnya data populasi yang dikirimkan ke KPK, itu akan kita lakukan random sampling dulu, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lakukan random sampling, baru setelahnya Frontier akan mengirimkan link kuesioner dengan tiga metode tadi ya, Bapak Ibu ya. Ada yang online, ada yang CAPI, ada yang CAWI. Nah, setelah dikirimkan link kuesioner melalui 3 metode itu, responden akan melakukan pengisian. Setelah mengisi, nanti datanya masuk ke KPK, KPK akan melakukan pengolahan hingga mengeluarkan indeks dan rekomendasi per nasional, provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi tidak ada survei ya Ibu. Sekolah untuk melengkapi sesuai dengan template yang sudah disediakan. Template-nya bisa diambil dari mana? Bapak Ibu silahkan mengakses dulu di aclc.kpk.go.id, pilih yang template sekolah, yang warna kotak kuning di sini, yang template sekolah. Nanti akan muncul terdownload Excel. Nah, Excel-nya itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti itu, Ibu, Bu Nur Hayati. Jadi tidak ada survei ya, Bu, cukup mengumpulkan data populasi saja. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Nur. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Dengan Ibu Tutiana, kami persilahkan, Ibu. Oke, baik Bu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan sama itu saya Tutiana, saya Kepala Sekolah SMP Swasta KBP Lawi Segala Aceh Tenggara. Di sini Bu, saya ingin bertanya, satu itu memang masalah WA tadi, memang tetap kendala. Tapi Ibu tadi mengatakan bahwa ada kesempatan untuk bisa WA daripada gurunya. Nah, ada tadi berarti kalau misalkan kita cantumkan WA guru karena memang yang namanya penggunaan WA ini sudah lumrah sama kita ya Ibu, nggak bisa lagi kita menjauh dari IT. Jadi kalau misalkan kami cantumkan itu nomor wali kelas kah atau nomor kepala sekolahnya Ibu atau nomor operator mungkin supaya terarah, mohon bantuan jawabannya. Nah kemudian Bu ada satu lagi pertanyaan, tidak semua sekolah Bu mendapatkan guru yang sesuai dengan linearitas mengajarnya, namun guru tersebut tetap mengajar. Contoh ada guru IPA kami dapat ada 3 orang, tetapi mereka mengajar dengan mata pelajaran yang berbeda. Seandainya nanti Bu penginputan data yang dimasukkan di situ guru apa? Contoh dia guru PKN ya Bu ya, tapi mengajar IPA sebenarnya dia di situ karena kita udah kepenuhan guru. Nah, yang manakah yang kami cantumkan? Apakah profesi dia atau apa yang dikerjakan pada jam apa? Baik, terima kasih Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Tuti untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab, Ibu. Nah, ini saya share screen kembali ya. Nah, ini terkait nomor WA ya. Kalau misalnya siswanya tidak ada nomor WA, nah, memang boleh Ibu dicantumkan nomor WA gurunya, tapi guru yang mana begitu ya. Tentunya guru yang memang berkoordinasi cukup sering dengan siswanya. Nah, ini bisa dari PIC, ya, PIC yang ditunjuk dari pihak sekolah,
Bisa juga dengan guru misalnya atau wali kelas yang memang dari siswa tersebut. Seperti itu. Nanti linknya akan kami kirimkan ke guru tersebut untuk diberikan ke siswa untuk berkenan mengisi melalui device atau tools dari guru tersebut, Ibu Tuti. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, untuk yang kolom guru ini, guru jabatannya guru apa yang dicantumkan ya? Yang dicantumkan adalah mata pelajaran yang diampunya, Ibu. Nah, misalnya gurunya backgroundnya biologi, ternyata beliau mengajarnya matematika. Ya, berarti yang dicantumkan adalah matematikanya, Ibu. Nah, seperti itu, Bu Tuti. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan ke SDN 6 Setia. Bapak Anhar, kami persilahkan. Ya, Bapak Anhar, kami persilahkan dari SDN 6 Setia. Ya, masih termute, Bapak. Ya, masih termute. Tolong di host, tolong di unmute. Ya, host, tolong. Ya, Bapak kami persilahkan. Oh, masih ke-mute lagi, Pak. Silakan di-unmute, Bapak. Ya. Nah, sudah Pak. Aman. Ayo, silakan Bapak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Ya, Anhar. ini kan, banyak pertanyaan yang sudah diajukan oleh beberapa teman-teman kita nih. Ida, saya sudah isi survei untuk populasinya, sudah kirim sebenarnya kan. Oh, baik. Terima kasih, Bapak. Sudah Nah, duluan malah ya, Pak. ya sudah dikirim, tapi memang di sana saya tidak mencantumkan nomor WA siswa dan email siswa serta juga WA orang tua dan juga email orang tua juga nggak ada karena memang rata-rata guru orang tua dan siswa kita nggak punya HP khusus seperti itu kan. Baik. Kalaupun orang tuanya punya HP, paling HP biasa gitu, HP Baik. Android. Nah, jadi saya ingin bertanya bagaimana pemanfaatan sistem Shawi nanti. Baik, siap Kan Pak ada dua, Anhar. ada Shawi dan ada Shapi tadi kan. Betul, Bapak. Nah, ini kemudian jika memang pengisian nomor WA boleh nomor WA guru, nanti kita akan kirim ulang. Nanti jika memang bisa WA guru yang kita gunakan, Ya. baik itu untuk orang tua maupun untuk siswanya. Ya. Nah, karena kita memang di ini daerah pesisir juga nih, Bu. Baik. Kemudian untuk grup WA tadi, Bu, grup WhatsApp-nya ada ini tidak fokus dengan apa ada barcode tadi atau apa, karena nggak mungkin nggak bisa di scan karena pakai ini Zoom-nya juga pakai HP, nggak pakai Siap laptop. Bapak. Kalau bisa link grupnya juga bisa dibagikan di chat, Bu. Baik, Bapak. Mungkin itu saja untuk pelaksanaan, jadi kita menunggu nanti saya penjelasan itu aja, Bu, yang Cawi dan Capi ini, Bu, bagaimana sistemnya nanti. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya Pak Anhar. Nah, sambil menanggapi jawaban Bapak, saya share untuk link grupnya ya Bapak Ibu. Nah, sudah saya cantumkan pada chat room. Nah, saya izin share screen sekali, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan scan barcode. Nah, ini scan barcode-nya seperti ini di sebelah kanan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa klik atau cantumkan aja di browser https /SPI Pendidikan Wilayah 1. Nah, nanti tampilannya akan ada beberapa opsi grup WA seperti ini ya, Aceh 1, Aceh 2, Aceh 3, Aceh 4. Nah, Bapak Ibu memilih wilayah sabdiknya wilayah mana, begitu ya. Nah, nanti setelah sesi ini selesai, Zoom akan tetap saya buka dengan mencantumkan barcode. Silakan nanti Bapak Ibu kalau mau melakukan scanning barcode. Ya, itu untuk yang grup WA-nya. Nanti untuk materi, video, dan informasi-informasi lainnya nanti akan kami sampaikan pada masing-masing grup WA, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk metode Cawi, ya, seperti apa tata caranya?
Ya, kira-kira nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Kondisinya tadi ya, siswa ataupun orang tua tidak memiliki HP, atau mungkin sekolahnya boarding school, atau mungkin ada privacy data sehingga data tidak bisa keluar sama sekali. Nanti caranya dari KPK akan mengirimkan email. Ya, emailnya tentunya resmi, ya sudah dari kpk.go.id atau dari frontier.go.id, mengirimkan list responden yang terpilih yang menjadi responden. Ya, jadi siswa A, siswa B, siswa C beserta orang tuanya. Nah, kemudian nanti dari pihak sekolah akan melakukan koordinasi, yaitu membantu mendistribusikan link tersebut dan juga mengatur waktu pengisiannya. Misalnya, oh nanti untuk responden ABC akan diminta datang ke sekolah untuk mengisi di jam 10 misalnya ya. Nanti disiapkan tuh Bapak Ibu untuk komputernya atau mungkin laptopnya atau mungkin HP-nya yang sudah kami berikan link kuesioner yang sebelumnya kami email. Nah, setelahnya sudah nanti dari responden tinggal mengisi link tersebut ya melalui device atau perangkat komputer atau laptop atau smartphone yang disediakan oleh sekolah. Nanti pengisiannya tentunya mandiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu hanya memfasilitasi saja, tidak memandu pengisiannya. Jadi hanya memfasilitasi saja, mereka mengisi sendiri. Setelah selesai nanti tampilannya akan seperti ini. Terima kasih telah berpartisipasi mengisi survei. Jadi sudah nanti datanya akan langsung masuk ke KPK. Kira-kira tampilannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada guru atau PIC yang ada nomor WhatsApp-nya, juga kami persilahkan untuk mengisi di kolom email siswa atau WA siswa ataupun guru. Seperti itu, Bapak. Semoga bisa menjawab ya Pak Anhar ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anhar untuk pertanyaannya. Kami persilahkan berikutnya. Wah, sangat antusias sekali nih di wilayah Aceh yang raise hand tidak berkurang malah bertambah ya Bapak Ibu. Kami persilahkan dari SDN 1 Sriwijaya Aceh. Ya Ibu, kami persilahkan. Oh, silakan dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan, Ibu. Saya dari SD Negeri 1 Sriwijaya ingin menanyakan masalah siswa yang mau disurvei kelas 5 dan kelas 6. Betul. Apakah seluruh siswa, karena di sekolah saya itu kelas 5 ada 3 rombel, kelas 6 juga ada 4 rombel. Apakah seluruhnya diambil? Terima kasih, cuma itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu, izin menjawab jawabannya semuanya Ibu. Jadi nanti semua data yang sesuai kriteria tadi ya kelas 5 dan kelas 6 itu dikirimkan datanya, nama, nomor nomor NISN siswa, jenis kelamin, kelasnya kelas berapa, termasuk juga dengan data orang tuanya ya, nama orang tuanya, jenis kelamin, nomor WA atau email orang tuanya jika ada. Jadi semuanya. Mengapa semuanya? Karena nanti selanjutnya KPK akan melakukan random, Ibu. Jadi bukan dipilihkan dari pihak sekolah respondennya, tetapi KPK yang akan melakukan random siapa yang menjadi respondennya. Seperti itu, Bu ya. Karena tadi kami menganut semua responden yang ada di data populasi memiliki peluang yang sama yang terpilih sebagai responden. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ya ke Ibu Ratna Dewi, kami persilakan Ibu. Ya, Ibu suaranya belum masuk, Ibu. Ya, sudah ter-unmute tapi suaranya belum masuk, Ibu. Ya, mungkin ada kendala mic-nya atau device-nya. Iya. Bagaimana Bu, dicoba kembali? Ya baik Bu Lilis, untuk link materi nanti akan di-share di grup WhatsApp ya Ibu. Ya, Bu Ratna Dewi sepertinya ada kendala. Nanti sambil menunggu Bu Ratna Dewi, saya izin beralih ke yang lain dulu ya Bu. Dari SDN 5 Rikit, Gaib, silahkan.
Ya, Bapak atau Ibu dari SDN 5 Rikit? Baik, sepertinya masih AFK ya di luar. Silahkan selanjutnya Bu Roslina. Ada pertanyaan Ibu? Baik, sepertinya Bu Roslina juga. Iya, Ini Bu. Bu Roslina. Silahkan Ibu Roslina pertanyaannya. Ya, terima kasih, Bu. Tadi kalau nggak salah saya dengar, bukan data untuk SD yang harus kami data itu kelas 5 dan kelas 6. Iya, betul. Sementara kelas 6 kan udah mau ke SMP, udah selesai di SD, udah tamat SD. Itu bagaimana, Bu? Baik. Ya, baik Ibu, izin menjawab. Jadi, siswa yang baru naik Ibu, yang tahun ajaran baru. Jadi, kalau siswa kelas 5 berarti yang sebelumnya kelas 4. Berarti kalau siswa kelas 6 yang sebelumnya kelas 5 begitu Ibu. Jadi, yang sudah mau lulus atau yang baru masuk itu tidak menjadi responden Ibu. Oke, Bu. Makasih, Ya. Bu. Baik, sama-sama Bu Roslina. Kami persilahkan ke yang lain dari Ibu Nursapati. Silakan Ibu. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link absensi ya Bapak Ibu yang sudah kami cantumkan pada chat Zoom. Baik Bu Nursapati mungkin sedang AFK, kita lanjutkan ke Ibu Mirani, dipersilahkan Bu Mirani. Narah hubungnya siapa ya, Bu? Baik, Ibu. Kalau untuk narah hubungnya adalah pihak yang diminta dari pihak sekolah, Ibu. Jadi yang menentukan pihak sekolah, siapa yang menjadi narah hubungnya yang akan berkontak day to day-nya dengan kami di KPK, Ibu. Oh, berarti kayak kepala sekolah ya, Bu ya? Bisa kepala sekolah, bisa guru, Ibu. Yang penting yang nanti bisa day to day-nya berkontak dengan kami. Siapa yang ditunjuk saja, Ibu, dari pihak sekolah, Ibu? Di absensi kok nggak bisa diisi ya, Bu? Di absensi tidak bisa diisi. Di bagian mana aja, Bu, yang tidak bisa diisi? Nomor HP tidak sesuai format. Oh, baik. Mungkin nanti bisa ke PIC-nya, Bu. PIC dengan kedinasannya atau mungkin dengan Mbak Gita, jika ada nomornya. Tadi saya cantumkan nih, kalau misalkan ada kendala ya Bapak Ibu, saya cantumkan lagi di sini nomornya Mbak Gita. Nah, kalau misalkan tadi nggak bisa ngisi absensi ya, ini Bu di 0821 1240 3878. Nah, mungkin nomornya kebanyakan Ibu atau ada kelebihan nomor Ibu? Enggak kelebihan udah buat balik. Enggak kelebihan, Bu, udah pas. Udah bolak-balik diulangi. Baik, kalau misalnya masih ada kendala, silakan nomornya Ibu dikirimkan ke Mbak Gita. Di sini saya cantumkan di chat room ya, Bu ya. Nanti bisa diberikan ke sana nomor PIC-nya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu Mirani. Baik, Bapak Ibu. Kita terakhir ya, Bapak Ibu ya, kloter terakhir untuk pertanyaan. Cek untuk Bu Nursapati, apakah sudah kembali? Monggo Ibu pertanyaannya. Baik, bersedia masih AFK ya. Untuk SDN 5 Rikit, kami persilahkan. Ya, Ibu dari SDN 5 Rikit, pertanyaannya dipersilahkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu. Ibu, saya mau ingin bertanya, Bu. Itu kan template-nya tadi ada 3. Betul. Ada untuk SD atau untuk peserta didik, ada untuk guru atau apa satu lagi lupa. Itu apakah 3-3-nya diisi atau dipilih salah satu, Bu? Baik, siap Ibu. Untuk template ini ya Bu ya, jawabannya ketiganya Ibu. Karena kan pesertanya tadi yang berkenan, yang diminta untuk menjadi responden ya, ada dari siswa, ada dari orang tua, ada dari guru, dan ada dari kepala sekolah. Nah, tentunya kami membutuhkan data mereka yang menjadi responden.
Nah, datanya seperti apa yang diperlukan? Nah, melalui template ini, Bu. Ya, template untuk pimpinan sekolah, baik itu kepala sekolah atau wakil kepala sekolahnya, kemudian guru, dan juga peserta didik. Nah, peserta didik ini datanya diikuti dengan data orang tuanya. Ketiga-tiganya, Ibu, yang dibutuhkan. Karena mereka yang menjadi responden nantinya. Seperti itu Baik, ya, Bu. Bu? Baik, Baik, terima Bu. Terima kasih. kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, ke Bapak Syarifuddin. Kami persilahkan. Baik, Pak Syarifuddin sepertinya AFK ya. Dari SDN Kampung Bakti, kami persilahkan. Baik, sepertinya AFK juga ya. Terakhir dari Pak Ahdiar. Pak Ahdiar Muhammad Habib, kami persilahkan. Iya, selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Bapak. Bisa dibantu Pak pertanyaannya? Ini sebenarnya udah ada yang bertanya tadi, Pak Anhar gitu kan. Oh, Karena baik. saya udah Mm-mm. curi setat nih kayaknya, Bu, kan. Wah, terima kasih Pak. Kami sangat appreciate yang sudah duluan mengisi, Iya. Pak. Jadi yang kami pertanyakan di sini, kan di situ memang ada kesalahan gitu. Apakah bisa di-upload ulang, Bu? Saya perbaiki dan di-upload ulang. Baik, sangat bisa Bapak. Jadi silakan saja kalau misalkan ada update ya, misalnya sebelumnya Ya. belum ada nomor HP-nya, sekarang sudah ada, silakan diupdate ulang Ya. saja Pak. Oh, seperti itu, Bu. Iya. Saya takutnya karena deadline-nya itu kan biar cepat gitu. Karena berhubung ini kan mau libur, jadi Ya. saya kejar terus kan biar cepat Baik. siap gitu kan. Biar liburannya pun ini, Bu, Tenang ya Pak. biar tenang. Kemudian satu lagi, Bu, untuk pegawai guru itu kan kami kan SD, tadi Ibu menjelaskan tentang Ya. SMP gitu kan. Ya. Jadi di situ untuk guru kelas gitu, itu apakah kita ngisi guru kelas 1 misalkan, guru kelas 2, kelas 3, apa seperti Ya. itu. Kan kalau di SD itu nggak ada jurusan, Bu. Baik. Baik Bapak, izin Bapak menanggapi kalau Ya. untuk data guru di sini adalah materi yang diampunya Bapak. Oh, gitu. Jadi misalnya si guru Oh. A meskipun dia wali kelas 5 misalnya ternyata dia mengampu untuk materi matematika, maka di sini guru Oh, matematika yang dicantumkan Bapak. Oke, baik, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Ya, Ahdiat. selamat pagi. Selamat pagi. Wah, luar biasa pertanyaannya jadi semakin banyak ya, Bapak Ibu. Oh, kembali ke Pak Syarifuddin, mic-nya minta di-unmute. Nah, silahkan Bapak. Ya, silahkan Pak Syarifuddin. Ya, link absensi tolong dibantu host di-up lagi ke chat. Baik, Ya, Ibu. silakan. Selamat pagi Pak Syarifuddin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin bertanya selain kriteria umum tadi untuk responden, apakah ada kriteria khusus, Bu, untuk respondennya? Misalkan penerima PIP gitu, siswa. Baik. Siap. Tidak ada Bapak. Jadi hanya ini saja. Nanti kalau semakin banyak kriterianya nanti makin susah ngumpulinnya Pak. Jadi cukup kalau untuk peserta didik adalah semua siswa yang ada di kelas 5 dan 6 ya Bapak Ibu. Kalau guru berarti yang guru yang aktif mengajar. Baik yang PNS maupun yang honorer atau non-PNS. Kalau pimpinan sekolah adalah data kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolahnya. Untuk guru tidak termasuk tenaga administrasi ya Bapak Ibu ya. Hanya guru saja. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Syarifuddin. Semoga bisa menjawab, Bapak. Baik. Kita lanjutkan, Bu Ruhani dari min 40 di Rewet. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mic-nya, Ibu. Ya, Ibu, mohon maaf ini mic-nya sepertinya bersautan dengan yang di sebelahnya, Ibu. Mungkin yang di sebelahnya di-mute dulu, ya. Yang sedang di sebelahnya di-mute dulu, nanti baru Ibu mute. Ya, link absensi sudah di-up kembali ya, Bapak Ibu. Nanti untuk grup WA-nya akan saya share screen di akhir kegiatan. Ya, Ibu silakan Bu Ruhani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya mau tanya di template-nya Bu. Di data ada data kepala madrasah, koordinator kesiswaan. Seandainya data-data ini nama guru di koordinator kesiswaan, apa harus juga ditulis di template data guru Bu? Karena data gurunya mungkin guru yang sama. Yang pertama. Baik, izin Ibu. Ya. Jadi si guru ini adalah PIC begitu ya Bu ya, atau menjadi narahubung, kemudian juga menjadi responden untuk kelompok guru begitu ya Bu ya. Baik. Ya, itu. Karena kurikulum kami juga dia guru, kemudian humas kami juga dia guru. Kami kan di DMI Bu. DMI itu sebenarnya tidak ada wakil-wakil kepala, cuma guru mewakili saja Bu. Nah, berarti dia juga mengajar, kemudian dia juga yang wali kelas Bu. Makanya kan kemungkinan di humas kami juga guru kelas 5, kemudian kurikulum kami guru kelas 6. Apa dia bisa mewakili dua-dua? Itu. Kemudian di survei Bu, di survei mungkin ada siswa yang WA-nya mungkin tidak terbaca atau bagaimana kan? Apa survei itu instrumennya sama semua, bisa dikoordinir oleh guru, maksudnya sama semua survei atau berbeda di Google Form-nya? Soal-soalnya Bu, apa beda antara satu siswa atau satu wali murid dengan wali murid yang lain? Nah, itu Bu, terima kasih. Baik Ibu, izin menjawab Bu Ruhani. Ya, saya screen kembali ya. Jadi kalau misalnya ada guru begitu merangkap begitu ya, ada jadi misalnya staf humas, kemudian juga menjadi guru matematika misalnya, dicantumkan mata pelajaran yang diampunya, meskipun guru tersebut merangkap menjadi staf administrasi misalnya. Nah, kita berpatokannya pada guru yang menjadi pengajar untuk mata pelajaran yang diampu begitu Bu, ya meskipun merangkap, tapi yang dicantumkan cukup mata pelajaran yang diampunya saja. Misalnya kalau dia ternyata juga menjadi humas, menjadi staf admin, itu tidak perlu dicantumkan. Jadi mata pelajarannya saja yang dicantumkan. Kalau misalnya ternyata guru tersebut juga menjadi PIC, tetap dicantumkan juga Bu, karena pengisiannya berbeda. Kalau untuk yang guru sebagai responden melalui template ini ya Bu. Nah, sementara kalau yang menjadi narahubung, nanti mengisinya di ACLC, Ibu, yang di sini nih, yang di step. Nah, yang di step ke-6. Ya, berarti Nah, berarti dia bisa dua template Bu ya, template atas dan template bawah. Maksudnya template VIP-an dan template guru. Dia gabung dua bisa diisi. Ya, Ibu. Misalnya Bu Ruhani nih menjadi guru matematika dan juga menjadi humas. Nanti Ibu mengisi sebagai PIC di sini di ACLC ya, di kolom ini. Ini ada di website ACLC. Kemudian Ibu masuk juga di sini namanya ya, di sini sebagai guru matematika misalnya tadi Ibu. Meskipun juga merangkap sebagai humas, merangkap juga dia menjadi narahubung. Ya, begitu Ibu. Ya. Ya, kalau untuk WA-nya misalnya tidak terbaca, untuk kuesioner semua sama, Ibu. Yang membedakan hanya link kuesionernya. Jadi link kuesioner untuk responden A dengan responden B itu berbeda. Nah, itu yang akan menjadi ya berbeda linknya saja, Ibu. Tapi untuk pertanyaannya sama. Ya, terima kasih Bu Ruhani. Kita persilahkan tiga terakhir. Ya, Ibu Asna ini, kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dari SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Begini Bu, bahwasanya untuk di template peserta didik itu ada memang diminta untuk kelas 5 dan 6. Cuman kan yang kami mintakan itu untuk WA selama ini untuk tingkat SD karena anak-anak memang tidak dibenarkan untuk membawa handphone, jadi WA-nya masih WA orang tua. Kemudian kan ada juga email siswa. Email siswa itu apakah kami cukup kosongkan dan kami isi dengan email orang tua di ujung data, atau mungkin dengan email siswa yang dari Belajar ID. Yang email siswa yang ada yang sudah diakui adalah Belajar ID siswa punya gitu. Mungkin itu saja pertanyaan kami. Untuk kelas, satu lagi sedikit lagi Bu.
ketika ada surat dari Dinas Pendidikan itu dimintakan data kelas kami kepada kelas 3 dan 4. Kemudian ini tadi kami bacakan di template siswa itu kelas 5 dan kelas 6. Itu untuk tahun ajaran berapa mereka kelas 5 dan 6, Bu? Terima kasih. Baik, beruntun ya Ibu ya pertanyaannya. Siap Ibu, saya izin menjawab ya. Jadi yang saya ingat ya, kalau untuk tahun ajaran, ini tahun ajaran 2024-2025. Jadi yang baru naik tingkat nih Bu. Berarti kalau yang kelas 5 sekarang, yang sebelumnya kelas 4 ya. Kalau kelas 6 berarti yang sebelumnya kelas 5. Ya, kemudian kalau untuk terkait WA atau email itu dipersilahkan salah satu, keduanya lebih baik jika ada. Tapi kalau misalnya hanya WA saja, nggak apa-apa Ibu, emailnya nanti bisa dikosongkan. Atau bisa juga dilengkapi, tadi bisa dengan email dari Belajar ID diperbolehkan, email dari guru diperbolehkan, seperti itu Ibu. Ya, tapi kami mengharapkan sih WhatsApp ya Bu, karena akan lebih banyak link kuesionernya akan dikirimkan melalui online. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Silahkan dari Ibu Asmiatun dari MIS Banda Masen ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya dari MIS Banda Masin Bu, Potalok Semawe. Yang ingin saya tanyakan Bu, ini kan ada guru, kalau kita di MI itu kan guru kelas Bu. Dia kayak seperti Ibu sampaikan tadi, kita taruhkan di guru itu misalnya pelajaran matematik. Sedangkan satu guru itu dia ada beberapa mata pelajaran yang diampunya. Jadi apakah satu mata pelajaran saja yang kita letakkan di situ, ataukah kita berurut pelajaran yang dia sampaikan itu kepada siswa? Baik Ibu. Itu satu Bu. Ya, oh ada lagi ya Bu. Itu satu. Yang kedua, ini kan ada guru P3K Bu. Ya. Guru P3K itu apakah kita juga menginput data mereka juga di madrasah kita gitu? Karena kan itu guru P3K, mereka kan subminkalnya misalnya taruhlah kita bilang di MSen gitu. Kekurangan jam belajar mengajarnya, mereka mencari jam di MIS Banda Masin. Gitu. Apakah kita harus mendata ataupun kita input data mereka gitu? Ya itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin menjawab Ibu. Jadi kalau untuk guru dengan mata pelajaran lebih dari 1, silakan Ibu dicantumkan saja 2 atau 3 mata pelajaran yang diampunya. Itu luar biasa ya, gurunya merangkap-rangkap ya Ibu. Nah kemudian kalau untuk yang guru P3K ya, jadi yang masih berstatus non PNS itu termasuk Ibu. Nah ini saya share screen lagi ya. Di sini gurunya di sini adalah seluruh guru yang aktif mengajar di tahun 2024 ya, di tahun baik PNS maupun non PNS termasuk Ibu. Ya, jadi guru honorer termasuk. Dimasukkan saja di situ. Nah, pada template. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. 2 terakhir ya Ibu. Silakan Bapak dari Min 21 Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan. Ini saya mau nanya gimana kendalanya kalau di tempat kami ini kan di pelosok itu di desa itu kan ada HP itu, gimana ya solusi bagi murid? Baik, jadi metodenya seperti apa ya Pak kalau misalkan di pelosok begitu ya Pak? Nanti dari Mbak Gita selaku PIC untuk wilayah 1 ini nanti akan mengecek Pak. Jadi satuan-satuan pendidikan mana yang metodenya cocok untuk pengumpulan datanya. Misalnya kalau untuk wilayah Bapak ternyata sinyalnya susah, terus koordinasi dengan orang tua dan siswanya susah gitu ya. Nanti kami akan mengirimkan tim Pak dengan metode CAPI tadi ya. Metode CAPI. Tapi kalau misalnya ternyata sinyalnya masih aman, masih bisa dikirimkan link kuesioner, nanti kita lakukan metode CAWI. Jadi kami mengirimkan link kuesioner ke sekolah, nanti sekolah yang memfasilitasi. Nah, tapi kalau misalnya sinyalnya aman, lengkap ada data WA atau email dari
peserta didik, dari orang tua, dari guru atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah, nanti kita lakukan online. Nah, jadi tergantung Pak, gitu. Jadi kalau misalnya kondisi Bapak sepertinya kemungkinan akan cawi atau capi, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak, semoga bisa menjawab. Terakhir ya Bapak Ibu sekalian, dari SDN Gaupang, kami persilahkan Bu Siti. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Bapak Ibu di chat room grup ya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Silakan Ibu. Iya, ini kan saya mau tanya, bukan? Dari Ya. template siswa. Nah, di siswa itu kan yang kita isi kelas 5 sama kelas 6. Ya, Ibu. Nah, yang di kelas 6 itu apakah siswa yang sudah berakhir tahun semester ini atau kita tunggu naik kelas yang semester ini Bu, yang kelas 6? Baik Bu Siti. Yang naik Ibu. Jadi yang baru naik, yang tahun ajaran 2024-2025. Jadi yang naik semester ini. Oh Iya, iya, baik, betul. Ibu, terima kasih. Baik. Jadi kalau yang udah lulus nanti susah Ibu kita nyari respondennya udah pada kemana-mana ya Bu ya. Iya. Jadi yang baru Iya. naik kelas ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, luar biasa sangat antusias sekali dari wilayah Aceh. Kami sangat appreciate sekali untuk partisipasinya Bapak Ibu. Semoga antusiasnya ini tetap bertahan ya Bapak Ibu sampai survei ini selesai. Nah, izin dari tim KPK, apakah ada tambahan sebelum kita tutup? Mbak Anggi atau Mbak Afifah, kami persilahkan. Ya, nanti untuk link barcode-nya saya akan share di akhir kegiatan ya, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti juga akan kami kirimkan ke grup. Apakah ada tambahan Mbak Afifah atau Bu Anggi sebelum kita tutup? Dari KPK, Bu Tia. Baik, cukup ya. Terima kasih. Bapak Ibu, sepertinya kita cukupkan untuk kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini hingga siang. Sekali lagi kami sangat appreciate sekali dari awal tadi ya jam 9 sampai hampir sekarang jam 11, Bapak Ibu tetap standby di dalam room Zoom ini mengikuti kegiatan sosialisasi. Kami sangat appreciate sekali, semoga tetap antusias hingga akhir pelaksanaan survei kita untuk demi kemajuan di sektor pendidikan Indonesia, Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya tutup kegiatan sosialisasi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen untuk link Zoom-nya. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu bisa melakukan scanning barcode-nya yang terlampir. Ya, Bapak Ibu. Ya, silahkan. Di sini saya share screen link barcode-nya. Ya. Dan jika ada yang masih ada pertanyaan, kami persilahkan. Kami akan tetap standby selama 20 menit ke depan untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian pada room chat Zoom. Ya, sembari Bapak Ibu melakukan scanning barcode dan memilih grup WA sesuai dengan wilayah satuan pendidikannya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.